Kuda lumping itu adalah satu Iya. kesenian, ya kan, yang diselenggarakan. Nah, kalau seandainya itu menjadi merusak dan ini kadang-kadang kajinya sedikit, tapi mau tahu banyak, mau jadi ustadz gitu ya, itu yang susah. Iya. Itu yang bahaya. Saya setuju Janganlah sama berdakwah itu. kalau seandainya cuma hanya Kalau begitu, pertanyaan aku adalah begini kepada Madi yang barangkali lebih mendalami peristiwa ini. FU ini organisasi apa? Terdaftar atau tidak? Atau bikin forum aja? Ayo kita forum berlima kita bikin. Terdaftar nggak dia? Terdaftar sebagai ormas. Tapi Nah, itu betul-betul membuat nama organik. dia atau Bukan. dia cuma pakai seragam itu atau gimana? Enggak, aku pengalaman sama orang ini. Ini orang ini cari panggung semua, cari panggung mungkin juga cari duit. Itu. Karena gini, ada kasus waktu dulu di Taman Beringin itu mau dijadikan bangunan ikon Kota Medan. Nah, ada sekelompok. Jadi udah jadi langgarannya udah keluar, DPR pun udah ikut main. DPR udah mengalih fungsikan dari taman dijadikan lokasi bangunan. Masjid ya, Jadi, masjid yang diharapkan. Iya Bang. Itulah. Jadi kami minta oleh TVRI atau dari TV waktu itu ada wawancara. Datanglah 3 orang itu yang pakai, nggak usah ceritalah, udah bisa kalian bayangkan lah bagaimana Pui dengan jenggotnya dengan celananya kan. Jadi dia bilang orang yang tidak masjid itu zalim, kafir, munafik, ya kan? Salah pula aku. Kok bukan aku, Tuhan yang marah kalau bangun masjid kalau tak jelas niatnya, aku bilang. Ya kalau niatnya duit lain cerita. Tuhan waktu Abraham bangun masjid dilempar Tuhan pakai batu tigil, api dari batu neraka. Ini melawan pula, padahal alasannya lagi di jalan Sudirman ini sudah ada gereja, sudah ada ada Cina, kelenteng Cina. Masa masjid nggak ada? Kalau setiap ada gereja harus ada masjid, waduh. Lagi pun yang sholat itu siapa? Nah inilah orang ini. Inilah orang ini bertahan itu. Ini orang begini. Kupikir ya kalau lihat dari logikanya, ini cari panggung sama cari apa nih? Cari panggangan. Iya, ngerti lah. Dan bahayanya bukan apa. Bahayanya kadang-kadang umat Islam itu sendiri menjadi terbangun stigma gara-gara ada oknum-oknum kayak gini. Nggak ada ajaran sampai kayak gitu Nggak ada. Kalau tahu aku di Medan pengaruhnya nggak besarnya ini. Ya, ini nggak besar pengaruhnya. Ya, aku rasa bukan cari panggung. Yang pasti cari panggangan roti si Adi tadi itu. Sekarang udah jadi panggangan. Ya, itu jadi terbakar. Itu yang jadi yang hangus itu yang bahaya kan begitu. Iya. Tapi ya itu yang di Taman Beringin itu jadi juga dibangun di situ kan? Enggak. Tetap itu Taman Beringin. Surau aja, ada surau kecil aja. Kalau surau itu tetap. Ya, maka surau. Musola itu dibangun di 5 tempat. Di jalan di Teladan ada, di Beringin ada, kemudian di Taman Mengusidi ada, 5 tempat itu dibangun jadinya. Ya, ada keinginan dulu Pak Wali Kota zamannya Pak Rautman. Dia kan menginginkan ada satu ikon yang didirikan oleh Pemko Medan kan begitu. Ini kan juga bicara soal obsesi ini kan begitu ya. Keinginan, ada satu keinginan daripada Pak Rautman. Kalaupun aku meninggalkan Kota Medan, ada sudah satu bangunan yang bisa legasi. Medan. Ya kan begitu. Itu ajanya tuh. Sudah lupa ini barangkali yang katakan si Jaya tadi. Itu jadi penting lagi aku. Kenapa? Karena itu serius, masalah serius. Misalnya begini, tanggapan orang, ya kita kan tidak mau ada organisasi yang Islam, yang radikal dan intoleran. Itu pasti kita tidak mau, dan itu memang pemerintah menggunakan itu. Nah, kalau kemarin timbul semacam pertikaian, terjadi berkelahi di situ, itu kan ada gesekan di masyarakat, yang sebenarnya kita tidak mau. Nah, sekarang persoalannya apa? Kuda lumping itu adalah satu kebudayaan. Lebih dari kesenian. Bagian besar budaya sejak abad ke-8 dan itu sudah diterapkan berabad-abad di Republik ini, di ranah ini. Tiba-tiba ada orang mengatakan itu syirik. Nah, aku melihat yang mengatakan syirik ini siapa? Gitu. Mungkin dalam pikirannya aja syirik. Secara umum mungkin itu tidak syirik. Kepercayaan animisme itu kan masih ada, masih hidup. Kita masih percaya kepada orang-orang halus kok. Masih ada.
Nah, jadi itu agak serius persoalan itu. Kalau bicara tentang syirik, bicara tentang masuk ke ranah agama, itu agak beda memang. Jadi misalnya bagi orang yang memeluk agama Islam dan dia menjalankan syariat Islam, kemudian dia melakukan ibadah secara kafah, artinya secara menyeluruh, memang dia harus singkirkan hal-hal seperti itu. Tapi persoalan hari ini kan nggak demikian. Kan orang ada yang nggak boleh atau nggak? Yang nggak boleh itu menghalalkan yang haram. Tetapi kalau seandainya kita melakukan yang haram itu bukan boleh, tapi itu jauh lebih toleran daripada menghalalkan. Ini haram nih, tapi dihalalkan. Itu nggak boleh. Tapi saya melakukan ini tahu ini salah, tapi saya tahu itu dosa. Itu beda. Oke. Mungkin bisa nangkap ya maksudnya. Oke. Gitu. Jadi kalau maksud aku dalam konteks sudah lumping tadi, Ya itu nah, konteks kalau lumping itu kan sekarang orang yang melaksanakan itu dia yang menanggung itu gitu loh. Nah kemudian kalau seandainya dianggap secara menyeluruh akan mempengaruhi orang rame-rame belajar tentang kuda lumping dan menyesatkan, nah, itu nanti yang bicara harus ada MUI bicara itu, pemerintah harus turun tangan, jangan membiarkan ini terus berkembang gitu. Walaupun sudah case close, berantem sudah selesai, sudah diadukan ke polisi, tetapi tidak segampang itu aku lihat. Mungkin kan harus turun tangan kalau bilang. Nah, tetapi ini bisa saja besok ada sekelompok orang, misalnya 10 orang yang ngamen di mana-mana di lapangan main kuda lumping. Bisa di-sweeping orang itu juga. Bisa terjadi itu. Itu nggak boleh. Jadi itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi ada juga aktivitas-aktivitas yang ada proteksi juga oleh pemerintah, dilihat kan mereka bisa melihat itu dampaknya sejauh mana. Dulu nggak ada persoalan kok itu, ya dia jalankan itu. Nah sekarang banyak loh, misalnya orang mau sweeping ini sweeping itu, orang aku kasih tahu, apakah di Indonesia itu misalnya tempat-tempat kayak tadi itu ada dingdong, judi dan lain sebagainya, sejauh mana sih pemberantasan itu jelaslah haram. Iya. Ya kan? Sejauh mana yang dilakukan itu, yang melaksanakan itu dosa jelas. Tapi tindakan untuk menghilangkan itu juga tidak mudah. Aku ingat loh, itu Doli di Surabaya. Kau tahu kan itu puluhan tahun, mungkin nggak tahu ratusan tahun kali. Aku nggak tahu pula tempat Doli itu apa ya. Tahu aku. Jadi misalnya Keramat Tunggak, kemudian ada Kali Jodoh dan lain sebagainya. Itu kan dulu berkembang terus apa? Aku curiga tahu kok apa kali terus. Aku nggak tahu. Bukan. Ya Sari apa lagi? Distribusikan produk dia kan ke situ. Oh. Ya, aku masuk. Jadi soal apa ini? Soal kuda lumping ini, makanya polisi segera mengambil tindakan tegas. Makanya udah ada yang jadi tersangka dan 3 lagi baru ditangkap. Tuduhannya polisi menjeratnya itu adalah pelanggaran hukum tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Iya. Penghinaan menganggap itu syirik dan meludahi. Itu aja. Enggak ada masalah kerumunan, kerumunan massa gitu. Enggak ada. Karena mereka waktu itu kan memang berdasarkan kerumunan, mula-mula mereka mau diberhentikan, dibubarkan. Tapi ini yang tersangka ini yang pemain kuda lumping atau yang fuih itu? Fuih. Karena kan sekarang persoalan itu kan bukan tugas mereka, itu kan tugas polisi, tugas apa kan? Aparat. Iya, tetapi backgroundnya ketika kepling kepala lingkungan kalau di Jakarta RT itu mau memberhentikan orang ini karena dianggap mereka berkerumun. Tetapi si pemain kuda lumping ini bisa menunjukkan bahwa mereka udah punya izin dari pihak aparat setempat. Nah, kalah berdebat, dipanggilnya lah Pui langsung berseragam pakai baret merah, laskarnya turun, dan terjadilah insiden itu. Nah, itu dia. Makanya polisi menjalankan secara hukum saja, secara hukum bahwa mereka melanggar pencemaran nama baik, penghinaan. Dan sekarang sedang ditahan. Jadi apa saja sekarang bisa dibuat untuk jadi eksiden. Misalnya contoh, topeng monyet. Bisa juga kan? Itu diangkat jadi ribut, rame bisa. Betul nggak? Jadi apa saja. Jadi sebenarnya itu kan negara ini ada yang ngatur lah. Kalau menurut aku, kalau semua kita ikut ngaturnya nanti kacau gitu loh. Presiden Jokowi
Presiden Jokowi begitu dia dilantik jadi presiden yang pertama dulu, langsung dia dilarang monyet yang bagi ketua. Topeng monyet itu. Bukan Nah, monyet. itu kan monyetnya ya. Dilarang. Misalnya apa itu namanya? Si Sari pergi ke pasar. Pasar, iyalah topeng monyet. Topeng monyet itu. Nah, itu. Topeng monyet. Jadi maksudnya itu kan dari pemerintah, ya kan, melihat bahwa ini tidak ada peri kebinatangan misalnya gitu kan. Ya itu lain hal. Tapi kalau nanti rame-rame kita nyerbu orang, kasihan, dia juga nggak tahu gitu. Ya, yang jelas dia tidak punya niat. Orang itu tidak punya niat sekali untuk sirik. Karena tanya pun sirik pun mungkin dia nggak tahu. Nggak ngerti. Itu yang gue maksud tadi, Ijai. Ya, kan levelnya ada, tingkatan orang beriman itu juga ada kan. Yang ada yang secara kafah, yang orang jangankan gitu, yang bau-bau. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak lah. Itu yang jelas dulu. Jangan pula orang yang baru membaca, belajar Iqra sudah bicara tentang masalah tafsir Quran, kan begitu. Jadi ini yang payah. Jadi tidak akan bisa ketemu di dalam hal yang begini. Ya, disesuaikanlah ke tingkat keilmuan kita itu ya, untuk bisa memberikan suatu apapun statement ataupun komentar, kan begitu. Makanya aku tahu. Kalau dia Bang, kalau mereka mau menjalankan Islam secara kafah dan mau jadi banyak yang sebenarnya yang dikerjakan, bukan hanya itu. Aku kalau mau kasih ini satu aja, aku lempar aja lah ke sini. Kalau di Islam itu dengan musik aja juga haram, misalnya. Coba, ya kan? Ya. Jadi kalau dari itu mau bicara apa? Ini sedikit ya saya masuk itu. Itu 4 mazhab, 4 itu melarang itu. Nah, kita ikut mazhab mana? Tapi apakah itu sekarang dipersoalkan? Nah, kemudian bicara tentang bank, haram, riba. Banyak. Kalau yang kita mau ini kan. Kok yang di cuel-cuel itu yang masalah-masalah seperti ini terus menciptakan kerusuhan, keributan, perselisihan. Kan itu jadi masalah. Jadi apa kiatnya dong? Saya susah. Kalau kita ikut apa segala peraturan payah kita hidup. Tergantung individu itu. Nah, itulah maksud aku. Jadi akhirnya kita hidup ya dengan cara kita, cara yang kita pikir baik, dan kemudian hubungan kita sama Tuhan ini kan juga vertikal. Enggak perlu kelompok ke samping, langsung aja ke atas itu. Oh, enggak begitu. Wah, ini aku potong dikit. Mudah-mudahan ini apakah nanti terserah mau di off the record. Itu di Islam enggak begitu pengaturannya. Tuhan enggak akan terima itu kalau ke vertikal, ke horizontal belum selesai. Jadi maka ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Nah, jadi nggak bisa juga begitu. Tapi yang jelas misalnya contoh gini. Ada orang, dia itu kalau dikasih tahu, malah bukan jadi bermanfaat, jadi mudarat. Mendingan itu dalam hati aja. Biarlah dia lakukan. Tunggu dia datang hidayah misalnya. Tapi kalau seandainya memang ada kesempatan, kasih tahu bahwa itu salah. Tapi paling tidak ke diri kita sendiri dulu, gitu loh. Iya, makanya. Sejauh mana? Jadi gitu loh. Misalnya, hubungan kita dengan Tuhan itu kan memang pribadi sekali. Bisa aku bicara sama Tuhan, berdialog dengan Tuhan kapan saja aku mau. Ya, dosa tidak menghalangi manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, gitu kan. Tapi persoalan horizontal penting, itu kan hablum minannas itu juga penting, karena Tuhan tidak akan mengampuni dosa kita kalau sesama manusia ini juga belum selesai urusan. Itu dalam konsepnya pernah juga aku belajar itu. Kita ini kan ke Allah itu kan tegak lurus ini, ya. Tapi tegak lurusnya ini kan tergantung fondasinya. Kalau fondasinya miring, ini miring tiang nih. Nggak sampai ke sana ya. Tapi kalau ini sudah kuat fondasi begini ini, nah itu udah ke atas. Jadi ini mesti beres dulu. Itu betul. Jangan miring. Ya, oke. Aku mau cerita dulu sedikit soal fondasi dan miring ini. Ada orang pacaran, jadi yang mulailah didekati cowoknya malam-malam nih, terus yang ceweknya bilang, jangan bang, haram bang, berdosa bang, ya kan? Terus yang kawan ini menyerang terus, bang, haramnya tidaknya bang, nah haramnya ini mungkin bang, haram tidaknya ini, wasik ini ganggu juga, janganlah bang, bersambunglah berdua, jangan haram ini bang. Jangan haram bang, berdosa bang, lama-lama bang, berdosanya nih bang, mungkin tak berdosanya bang, jangan tak berdosanya katanya. Akhirnya mencampur antara jangan haram dengan dosa. Jadi juga
Jadi susah ya. Iya. Jadi Jangan-jangan Jadi- haram bang. Jangan-jangan Jai. dosa. Udahlah banget ya. Ya, itu lagi. Aku ada cerita Udah Jai, keluar soal Abang. ini juga. Soal ini Jai. Soal kue ini. Ah. Ingat aku layar siapa tadi? Layar di Sari itu. Di balik layar itu nenek-nenek itu lagi mandi. Duduk mandi. Datang cucunya itu masuk ke kolong meja. Masuk ke kolong meja dia lihat. Bisikannya ke apanya? Ke abangnya. Orang ini kembar nih, ke abangnya. Bang, aku tengok nenek itu dudukin kucing. Dudukin kucing katanya kan tengoknya kan. Ah, masa? Datang masuk abangnya nengok juga. Masuk dia tengoknya. Iya, diduduknya kucing sampai keluar lidahnya katanya merah. Itu. Jangan-jangan haram di. Itu dia. Anak kecil tuh mana tahu ya kan. Iya. Jadi kalau soal kuda lumping itu, Jangan. udahlah kembalikan saja ke apa sebagaimana mestinya. Ini menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan jangan buat apa, jangan tak ada beban batu di galas, tak ada ulang kuping Ya, pulas. Nah, itu ngada-ngada kata orang Melayu kan. Ya kalau orang cari panggung ya dapat Silakan, panggung Pak. lah. Kalau nggak dapat panggung dapat panggangan. Nah, itu Ya, lagi banyak sekarang. Ya akibatnya Kalau nggak ada seperti itu. pegangan. Nah itu dia punya puasa. Dia perlu pegangan juga. Ya Yang dia ada akibatnya perlu kalau panggung, mau perlu pegangan atau kena panggangan. Nah sekarang gimana lah itu? ya tinggal akibatnya ada, silakan seperti yang di PUI, anggota PUI tadi yang meludahi dan membilang syirik tadi, silakan berurusan sama polisi dan berurusan sama Nah, hukum. kena Jadi panggangan lah itu. sebaiknya yang belum menjelang lebaran gitu-gitu nggak usah lah. Dan polisi pun sudah mendapatkan garis yang benar, Oke. tetap mendapat hukuman. Saya pikir itu aja. Jadi takjil kita bagaimana nih? Takjil. Itulah kita lari kalah dulu. Thank you.